ini seperti tidak pernah benar-benar tidur. Pagi baru mulai, tapi pikiran kita sudah dipenuhi target, pesan masuk, kabar terbaru, dan hal-hal yang seolah harus segera dijawab. Kita dikepung oleh suara manusia, dering notifikasi, dan tuntutan yang tidak ada habisnya. Bahkan saat tubuh kita diam, hati kita tetap berlari, mengejar sesuatu yang tidak jelas ujungnya. Namun yang aneh, di tengah jutaan koneksi internet, di tengah ratusan teman dan ribuan konten yang bisa kita lihat setiap hari, kenapa justru banyak dari kita merasa lebih sepi dari sebelumnya? Kenapa hati terasa kosong, padahal layar selalu penuh? Kenapa kita mudah lelah, mudah gelisah, dan sulit tenang, padahal semuanya serba cepat dan serba ada? Mungkin karena yang kita cari sebenarnya bukan keramaian, tapi ketenangan. Bukan sekadar hiburan, tapi kedamaian. Dan bukan sekadar suara manusia, tapi suara Allah. Selama berapa menit ke depan, saya mengajak kamu untuk berhenti sejenak. Mari kita pelan-pelan mematikan suara dunia. Tarik napas dalam-dalam dan lepaskan perlahan. Kita akan belajar sebuah seni yang mulai hilang. Seni mencintai kesunyian. Karena di dalam kesunyian itulah hati kita kembali hidup. Dan di saat dunia mulai pelan, kita bisa mendengar kembali suara Allah yang selama ini tenggelam dalam kebisingan hidup kita. Kenapa kita begitu takut pada keheningan? Karena saat semuanya diam, saat suara dunia mulai hilang, kita akhirnya dipaksa bertemu dengan diri kita sendiri. Di dalam hening, tidak ada yang bisa kita jadikan alasan. Tidak ada tawa palsu untuk menutupi sedih. Tidak ada keramaian untuk menutupi kosong. Dan justru disitulah kita takut. Kita takut melihat luka yang belum sembuh. Kita takut mengingat kesalahan yang selama ini kita sembunyikan. Kita takut pada dosa-dosa yang belum kita akui. Bahkan kepada diri sendiri. Akhirnya kita memilih ramai. Kita memilih sibuk. Kita memilih terus scrolling, terus ngobrol, terus pergi. Seakan-akan itu bisa menyelamatkan hati. Padahal seringkali keramaian itu hanya obat bius, bukan penyembuh. Hanya membuat kita lupa sesaat, lalu sakitnya kembali lebih dalam. Tapi sahabat, lari dari kesunyian berarti lari dari kesempatan untuk sadar. Lari dari kesempatan untuk menangis. Lari dari kesempatan untuk meminta ampun dan pulang kepadanya. Karena kadang Allah memanggil kita bukan lewat suara keras, tapi lewat hening yang membuat hati akhirnya mau sujud. Semua pesan besar dari langit turun di saat sunyi. Allah tidak butuh mikrofon untuk bicara pada hatimu. Dia butuh hatimu tenang. Khalwat bukan berarti membenci manusia, tapi mencintai Allah lebih dari segalanya. Saat Anda belajar untuk sendiri bersama Allah, Anda tidak akan pernah merasa kesepian lagi, dimanapun kamu berada. Akan ada saatnya ketika kamu memilih melakukan yang benar, justru kamu terlihat aneh di mata manusia. Saat kamu memilih jujur, kamu malah dianggap bodoh. Saat kamu memilih menjaga diri, kamu dibilang sok suci. Dan saat kamu memilih tidak ikut arus, kamu perlahan dijauhkan, bahkan oleh orang yang dulu paling dekat. Tapi dengar baik-baik sahabat, disitulah letak ujian yang sebenarnya. Karena kebenaran memang tidak selalu ramai. Kejujuran memang tidak selalu disukai. Dan jalan yang lurus seringkali terasa sepi. Namun ingat, akhirat tidak menilai siapa yang paling populer. Akhirat tidak mencari siapa yang paling dipuji manusia. Tapi Allah melihat siapa yang paling tulus,
saat tidak ada satupun mata yang memperhatikan. Siapa yang tetap takut kepadanya, meski sendirian? Siapa yang tetap memilih benar, meski harus kehilangan banyak hal? Maka jangan takut menjadi asing di dunia, karena bisa jadi justru itulah tanda kamu sedang dijaga. Jadilah asing di dunia, agar namamu dikenal luas oleh penghuni langit. Tolong coba sekali saja, bangun 15 menit sebelum subuh. Bukan untuk jadi orang paling hebat, bukan untuk dipuji siapapun, tapi untuk menyelamatkan hatimu yang diam-diam lelah. Karena di waktu itu saat dunia masih tertidur, saat suara sunyi menyelimuti segalanya, itulah momen paling privat antara hamba yang rapuh dan Tuhan yang maha mendengar. Kamu gak perlu bicara indah, gak perlu doa panjang. Cukup datang, duduk, lalu bilang, "Ya Allah, aku capek." Tumpahkan semuanya, tentang luka yang kamu simpan sendiri, tentang masalah yang kamu takut ceritakan ke siapapun, tentang hati yang mulai kehilangan arah, dan hidup yang rasanya makin berat. Dan ingat, keajaiban itu bukan lahir dari tepuk tangan manusia. Keajaiban itu lahir saat kamu bersujud tanpa penonton, di atas sajadah yang basah oleh air mata, di tengah malam, saat hanya kamu dan Allah yang tahu betapa kamu benar-benar sedang berjuang. Kesunyian bukan tempat untuk menetap, tapi tempat untuk mengisi ulang energi spiritualmu sebelum kembali menghadapi dunia. Pulanglah ke dalam dirimu, temukan dia di sana. Tuliskan di kolom komentar, "Terima kasih atas tenangnya." Jika Anda merasa butuh waktu untuk menyendiri hari ini, semoga Allah menjaga hati kita tetap tenang di tengah badai. Sampai jumpa di perjalanan pulang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.